lagi bersama saya Novi Siti Nurjana di podcast Speak Up. Berani berbicara, berani bersuara episode 3. Nah, teman-teman, mungkin yang kemarin itu kita ngebahas tentang jurusan akuntansi. Nah, selain akuntansi, masih ada 2 lagi nih jurusan. Nah, sekarang kita akan ngebahas salah satu jurusannya, yaitu pemasaran. Nah, di depan saya sudah ada Ibu Irma. Beliau adalah selaku pengajar di bidang studi bahasa Inggris dan sekaligus kepala program pemasaran. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih Ibu sama Ibu. Boleh Ibu perkenalan terlebih dahulu kepada teman-teman yang ada di rumah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Irma Juniawati. Saya mengajar bahasa Inggris untuk kelas 11 dan untuk kelas 12. Dan saya juga kebetulan sebagai ketua program jurusan pemasaran. Nah Ibu, di pemasaran ini mungkin teman-teman udah ada yang tahu nih pemasaran itu apa, tapi ada juga yang belum tahu nih, yang masih penasaran gitu, pemasaran itu apa sih gitu. Menurut Ibu nih, menurut pandangan Ibu, apa itu pemasaran? Ya, menurut pandangan saya, pemasaran itu adalah salah satu jurusan di mana ilmu yang dipelajarinya adalah tentang seluk-beluk pemasaran dan mempromosikan produk. Tapi di sana juga kita diajarkan untuk bagaimana sih agar produk tersebut terlihat berkualitas, menarik. Kemudian di sana juga diajarkan seperti apa sih transaksi-transaksi itu. Makanya diajarkan ada cash register, kemudian bagaimana cara membuat nota barang, kemudian mengecek barang-barang yang kadaluarsa dan lain-lain. Di sana juga diajarkan bagaimana sih cara kita melayani pelanggan dengan baik. Di sana ada pelajaran pelayanan pelanggan. Itu sih yang intinya. Pokoknya mengenai bagaimana anak itu dipersiapkan untuk terjun langsung ke lapangan yang berkaitan dengan pasar. Ya, mungkin Bu kalau boleh tahu nih, biasanya yang lulusan pemasaran itu bekerjanya tuh suka kemana gitu? Suka ke rata-rata suka kemana gitu? Ada gak alumni yang udah bekerja terus bercerita ke Ibu gitu? Ya, pemasaran kalau untuk umumnya memang bisa masuk kemana saja. Tidak sedikit juga selain masuk ke retail ya, bisa juga masuk ke sektor-sektor lain. Cuma kebanyakan lulusan dari pemasaran itu masuk ke bidang retail, seperti ke Gria, ada Superindo, ada Tokma, Borma, kemudian di kasir-kasir di Indomaret, di Alfa juga banyak. Tapi juga tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa masuk ke sektor-sektor lain. Seperti kebetulan ada beberapa alumni dia walaupun dari pemasaran tapi bisa bekerja di luar negeri seperti di Korea dan di Jepang. Jadi meluas lah. Iya, itu tergantung kitanya juga ya Bu. Kalau kitanya bisa rajin, terus kitanya suka sama bidang itu sendiri gitu. Makanya bisa saja kita juga sukses gitu. Dan selain itu mungkin pemasaran tuh bisa masuk juga ke kewirausahaan, berwirausaha sendiri. Betul, ke sana. Ya, mungkin ada beberapa pertanyaan nih. Kalau di pemasaran tuh pembelajarannya tuh pembelajaran apa aja sih, Bu? Ya, yang pastinya memang semua tentang bidang retail ya. Ada komunikasi bisnis, ada administrasi transaksi, ada perencanaan bisnis juga, ada menata produk. Itu sih intinya yang seperti itu. Ada marketing juga. Yang menarik memang di penataan produk. Di sana anak-anak langsung terjun ke lapangan sebagai SPB atau sales promotion girl atau boys juga. Kemudian ada yang langsung jadi kasir karena di penataan produk dia diajarkan bagaimana sih menata barang-barang itu yang menarik, yang cantik, yang sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian di sana juga diajarkan cash register. Belajar cash register itu kan untuk kasir-kasir di retail-retail itu. Nah, itu kami ajarkan di sana dan itu memang menarik karena kan kadang-kadang anak-anak itu lebih tertarik kepada prakteknya. Kalau praktek itu lebih semangat, lebih asik mungkin buat mereka. Nah, makanya di penataan produk karena kita langsung kebetulan kan pemasaran juga memiliki lab.
Di sana kita menyediakan minimarket kecil, di situ barang-barangnya ada food, ada fresh food, ada non food juga. Di sana juga baju juga ada dengan berbagai macam manekin. Nah, di sana diajarkan untuk seperti apa sih bagusnya atau bagusnya itu menata produk dengan benar seperti apa. Begitu juga dengan kita memiliki mesin cash register yang alhamdulillah sekarang sudah punya yang di scan ya. Itu juga sangat menarik sih untuk anak-anak untuk belajarnya. Iya. Terus Bu, kalau boleh tahu nih, kalau untuk pemasaran sendiri apakah ada kriteria dalam diri sendiri gitu supaya lebih menarik di ketika bekerja di lapangan? Ya, untuk kriterianya pada umumnya saja sih sebetulnya kalau untuk masuk pemasaran itu kalau awal-awal memang kalau dulu ya harus ada tingginya minimal berapa. Kenapa itu kita harus ada minimal tinggi? Karena kan ketika kita PKL kita itu memasukkan ke retail-retail besar. Nah, di sana juga karena mengharuskan siswanya tidak terlalu tinggi mungkin ya, jadi supaya memudahkan juga memang kita dulu minus 150 ke atas, 150 ke atas. Tapi untuk sekarang karena kita juga sudah bekerja sama dengan banyak industri juga dan beberapa industri tidak mencantumkan persyaratan tinggi badan. Jadi siapapun bisa masuk ke pemasaran tanpa harus takut dengan tinggi badannya sih. Kalau intinya untuk keinginan di pemasaran itu harus punya percaya diri tinggi, kemudian harus ramah ya, yang utama karena kita di pemasaran itu langsung berhubungan langsung dengan konsumen. Jadi kita harus bisa berkomunikasi, harus berkomunikasi dengan baik, harus ramah sih intinya. Karena kan kita berhubungan langsung dengan konsumen sih kalau di pemasaran. Ya, seperti itu. Ya, mungkin kalau misalkan dulu nih kayak kriteria harus 150 ke atas gitu. Mungkin ada alasan tersendiri mungkin Bu. Karena kan ketika misalkan kita datang ketika misalkan kita praktek di retail, ketika menata produk mungkin ada yang atas, ada yang tinggi gitu. Ya, makanya ya kalau dulu sih memang seperti itu karena waktu itu juga kita kerjasamanya masih beberapa industri kan. Kalau sekarang alhamdulillah sudah masuk ke berbagai industri, jadi ada beberapa perusahaan yang tidak mengharuskan tinggi badan asal mereka cakap, terampil, disiplin, itu saja sih yang ininya. Kalau menurut Ibu nih, kalau misalkan di pemasaran tuh biasanya yang harus ditonjolkan dari siswa itu apa sih? Apakah dari sosialisasinya atau misalkan dari teori? Yang utama itu karena sekali lagi saya karena kita pemasaran itu berhubungan langsung dengan konsumen, jadi yang utama adalah attitude kita tentunya, sikap kita bagaimana menghadapi pelanggan. Karena kebanyakan kita ditempatkan PKL itu di geria, di tempat-tempat seperti itu ya. Jadi mengharuskan siswa tersebut harus rapi, harus sopan, kemudian harus bisa menyelesaikan masalah juga. Maksudnya seperti ini, karena ketika kita masuk ke dunia pekerjaan yang namanya masalah selalu ada. Masalahnya seperti ini, ada yang bertanya sesuatu itu produk, maksudnya jangan sampai kita tidak tahu, karena ketika kita masuk di sebuah industri, orang-orang yang datang untuk membeli itu tidak akan mau tahu itu anak PKL atau tidak. Yang mereka tahu yang ada di sana adalah semua adalah pegawai di perusahaan tersebut. Jadi anak tersebut harus mau bukan pintar ya maksudnya harus cekatan, harus disiplin, harus ramah sih yang utamanya. Juga mau bertanya, itu sih, jangan malu-malu. Itu sih yang intinya mah ketika misalkan kita masuk ke program pemasaran sendiri atau misalkan ke bidang pemasaran sendiri, yang diperlukan itu bukan hanya sekedar menarik, tapi kepercayaan diri juga gitu, sama sosialisasi gitu. Kita jangan pernah takut sama orang lain gitu. Iya. Karena kan kalau di tempat PKL pasti
pembeli itu nanya macam-macam. Iya. Jadi jangan sampai kita bilang tidak tahu. Nah, gitu jangan sampai gitu. Ya, memang kalau selain yang tadi saya sebutkan, memang good looking juga harus ada ya. Kalau sudah PKL, tidak harus selalu cantik atau ganteng ya itu. Yang penting rapih saja, itu juga salah satu kriterianya sih. Karena kalau tidak rapih juga kurang baik ya. Gitu. kurang menarik dilihat gitu. Jadi saya tekankan bukan harus cantik, bukan harus ganteng ya, tapi kita harus rapih saja. Rapi sekaligus ramah, karena sebenarnya kecantikan atau misalkan kegantengan seseorang itu bukan terlihat dari secara lahir, tapi mereka juga punya kecantikan, punya beauty tersendiri gitu, punya kecantikan tersendiri. Kalau misalkan ini mah kayak lebih murah senyum juga ya Bu? Iya, itu yang utama itu murah senyum, ramah lah, harus ramah ya. Ramah ke semua orang. Iya, ramah semua orang. Mungkin ada gak Bu kayak cerita-cerita gitu waktu PKL gimana gitu? Ada yang pernah cerita gak murid-muridnya? Iya, karena kan kebetulan saya juga membimbing siswa PKL, jadi selalu menerima keluh kesah dari anak-anak ya. Kalau selama PKL saya membimbing, kalau misalnya dipersenkan 80% sih mereka menikmati praktek kerja lapangan tersebut, karena mereka sering bilang, Bu ternyata PKL itu tidak sesulit yang dibayangkan katanya. Ketika kita belajar menata produk atau restruktur atau pelajaran lainnya teka bayang katanya gitu, tapi ketika sudah praktek ternyata tidak seperti itu katanya. Tidak sesulit itu pokoknya, jadi asik-asik aja sih. Kalau misalnya keluhannya hanya pada capek, karena kan ketika PKL itu mereka sudah termasuk jam kerja seperti sip orang pegawai biasa, jadi jam 8 masuk, bisa jam 3 masuk, dan itu mereka terus diporsirkan bekerja, ada istirahat juga. Nah kendalanya itu saja sih, mereka pasti capek. Itu kalau capek mah pasti umum, semua PKL juga capek mungkin ya. Hanya saja mungkin mereka sedikit kaget saja, karena biasanya mungkin pembelajaran jam 7 sampai jam 12 istirahat dan lain-lain. Ketika PKL mereka diharuskan betul-betul mengikuti peraturan di sana, bekerja nonstop ya di sana dari jam 8 sampai mungkin jam 3. Jadi mungkin keluhannya sih hanya capek saja. Yang lain-lainnya alhamdulillah mereka bisa mengikuti ketika PKL. Mungkin kalau misalkan lelah itu sendiri ada pembelajaran tersendiri ya Bu. Jadi ketika misalkan nanti siswa udah pernah PKL, udah pernah prakerin, udah pernah praktek di lapangan, nanti ketika misalkan udah lulusnya tuh gak kaget gitu, karena udah pernah. Seperti itulah dunia pekerjaan kan, jadi udah tahu. Jadi setiap lelah, capek itu selalu ada manfaatnya tersendiri. Asalkan kitanya sabar juga gitu. Sabar dan memang mau saja, harus mau. Iya, harus ada kemauan dan niat. Iya, harus karena segala sesuatu itu tergantung pada niat. Iya, betul. Mungkin Bu kalau boleh tahu keunggulan pemasaran sendiri di SMK Pasundan itu apa sih? Keunggulan sendirinya, Ibu yakin ya setiap jurusan juga banyak keunggulan. Cuma kalau di pemasaran tersendiri keunggulannya karena sekali lagi kita di bidang retail yang alhamdulillah ada di mana-mana. Kalau retail ya bukan hanya harus perusahaan besar, tidak harus ada yang label namanya seperti Geria, Tokma dan lain-lain. Pemasaran itu bisa masuk ke segala lapisan. Kita di pasar pun alhamdulillah banyak siswa yang sudah bekerja di toko-toko, itu juga alhamdulillah ya sudah ini. Keunggulannya mungkin mudah mendapatkan pekerjaan. Kemudian mereka juga kalaupun tidak mendapatkan pekerjaan, mereka bisa membuka usaha sendiri karena kita juga diajarkan bagaimana sih untuk membuka usaha sendiri itu, bagaimana menata produk yang baik, bagaimana, kemudian trik-triknya bagaimana. Kemudian alhamdulillah juga karena ada pelajaran bisnis online yang memberikan pengajaran kepada siswa bagaimana sih kalau kita mau membuat usaha online itu seperti apa, dan itu juga membantu mereka
untuk mau membuka usaha sendiri. Iya, jujur nih Bu, kayak Nopi juga ketika misalkan buka media sosial tuh banyak banget yang sukses dari usaha-usaha kecilnya gitu lewat online. Misalkan contohnya kayak kita membuka toko di Shopee misalkan, terus kita tuh bikin produk itu, terus ketika misalkan banyak yang ini lumayan gitu, sehari-hari tuh suka ada gitu. Banyak sekali gitu yang ini juga dari bidang pemasaran yang seperti itu. Jadi karena kan sekarang tuh di era teknologi, jadi dibutuhkan kecakapan bukan hanya dari skill di luar, tapi skill juga di teknologi itu sendiri gitu. Betul. Memanfaatkan teknologi yang ada. Iya. Kan sekarang memang kita itu diwajibkan untuk terampil dan bisa menggunakan teknologi. Iya. Apalagi sekarang kan kita juga pembelajaran mau tidak mau karena masa pandemi ini menggunakan teknologi ya. Karena sekarang kita udah berada di Gen Z. Iya. Udah di generasi Z. Iya, malah dari anak kecil juga udah terbiasa menggunakan teknologi. Mungkin Bu kalau boleh tahu nih selain keunggulan, perbedaan pemasaran sama yang lain tuh apa sih? Pasti beda, dari labelnya juga sudah jauh beda ya antara teknik komputer, akuntansi dengan pemasaran. Dari segi prakteknya memang berbeda. Pemasaran mengkhususkan pada bidang-bidang retail. Untuk itu saja sih mungkin yang membedakan. Kalau akuntansi mungkin mereka pada pembukuan ya. Kalau pemasaran lebih kepada bidang-bidang retail yang mempersiapkan mereka untuk terjun langsung menjadi pekerja di bidang-bidang retail seperti itu. Terus Bu kalau boleh tahu nih, di SMK Pasundan sendiri udah ada berapa wilayah yang di apa sih? Kerjasama gitu. Kerjasama untuk bidang PKL mungkin ya. Alhamdulillah kita sudah memiliki banyak kerjasama ya dengan tempat-tempat PKL, malah juga sudah ada MOU-nya sendiri. Kita berhubungan dengan Gria, apalagi dengan Gria sudah cukup lama, dengan Gria, dengan Superindo, dengan Asia Plaza yang baru, dengan Asia Plaza, kemudian sekarang juga mulai melebarkan tempat ke daerah Bandung, ke kafe-kafe. Kemarin terakhir PKL itu di Victoria Cafe yang ada di Cimuleut, kemudian di kafe hotel yang Amidis, kita juga mulai kerjasama di sana. Kemudian di tempat-tempat grosir-grosir besar di Sumedang ada Cahaya Mandiri kalau tidak salah, kemudian ada Sihabudin. Itu alhamdulillah grosir-grosir besar yang alhamdulillah menerima siswa PKL. Kemudian di daerah Tanjung Sari sendiri juga banyak grosir-grosir yang sudah kami masukkan, ada Ridho Mart dan lain-lain sih. Nah, kita kalau dulu memfokuskan ke retail-retail besar seperti Gria dan lain-lain. Untuk sekarang, untuk lebih memperkenalkan program pemasaran dan SMK Pasundan tersendiri, makanya saya mulai mengambil ke usaha-usaha kecil, maksudnya grosir-grosir kecil. Nah, itu sendiri supaya lebih memperkenalkan SMK Pasundan di daerah kita sendiri. Makanya saya memasukkan mereka ke grosir-grosir. Ada Raja Sosi seperti di daerah Tanjung Sari di sebelah sana ya. Dan alhamdulillah untuk tahun kemarin yang di grosir-grosir itu mereka langsung ditarik kerja. Ada di Harmoni di sana juga sudah mulai kerja. Kemudian yang di Asia Plaza juga sudah ada yang ditarik kerja juga. Kemudian di Amidis, dan mereka langsung tekan kontrak untuk kerja. Itu dari PKL. Hebat. Ya, jadi dari Prakerin sendiri itu bukan hanya kita tahu, bukan hanya kita praktek di lapangan itu sendiri, tapi kalau kitanya benar-benar punya etos kerja gitu, kita juga bisa saja dapat rezeki dari situ gitu. Dari awal saya selalu bilang ke anak-anak ketika mereka akan pembekalan PKL, gunakan kesempatan PKL ini sebaik mungkin. Ini memang praktek kerja kalian, cuma kalian harus bisa mencari kesempatan untuk bisa terus. Kalau bahasa saya suka gini, ini adalah saatnya kalian nyirian maneh itu maksudnya tunjukkan performa terbaik kalian di tempat tersebut, karena efeknya akan bagus buat kalian. Dan ternyata itu alhamdulillah memang betul, ada beberapa siswa
yang memang dia betul-betul dan akhirnya tekan kontrak langsung, sudah bekerja langsung dari PKL. Walaupun seperti sekarang ijazahnya belum keluar tapi mereka sudah Punya pekerjaan sendiri ya, ada pekerjaan sendiri. Dan itu alhamdulillah itu merupakan hal baik lah untuk jurusan pemasaran. Ya, selain itu kebanggaan sekolah juga Bu, Iya, karena betul. ilmu yang udah didapatkan itu Langsung praktek. dipraktekkan langsung gitu di lapangan gitu. Terus udah punya pembekalan sendiri gitu, jadi udah punya pekerjaan, udah punya masa depan lah intinya, Iya, udah iya. punya Pegangan. ya. Jadi untuk pemasaran sendiri bisa dibilang bukan hanya sekedar menunjukkan skill diri kita sendiri, tapi yang dibutuhkan tuh attitude juga gitu. Jadi kayak lebih kita tuh harus ramah gitu, harus itu yang dibutuhkan di pemasaran tuh yang intinya itu ya Bu. Iya. Terus berbarengan lah dengan skill yang kita dapat di sekolah, dan mungkin dari praktek sendiri SMK tuh emang benar-benar bermanfaat Bu bagi siswa-siswa kayak gini gitu, kayak kita juga gitu, karena SMK tuh kuliah siap, bekerja Dia pun juga siap, siap, ya, betul. karena sudah tahu gitu praktek dan sudah pernah praktek di lapangan. Jadi ketika misalkan kita langsung ke dunia kerja tidak kaget gitu, karena kita udah pernah. Ya, kebetulan kan kalau kita melamar pekerjaan selalu ada syarat minimal sudah bekerja. Nah, Iya. untuk anak PKL sendiri, untuk anak SMK sendiri, pengalaman PKL itu juga bisa dimasukkan sebagai salah satu untuk memenuhi syarat yang sudah memiliki Iya. pengalaman pekerjaan itu. Itu salah satunya, karena setiap PKL itu selalu dikasih sertifikat. Nah, itu juga alhamdulillah bisa membantu sih. Iya, karena kan udah berpengalaman juga, artinya udah ada beberapa sedikit ilmu yang didapatkan dari praktik Iya, itu sudah sendiri. ada gambaran dan sudah Iya, sudah ada praktek gambaran. langsung, iya. Iya. Jadi lebih ke mempermudah gitu kita langsung bekerjanya. Jadi buat teman-teman nih yang masih bingung nih, yang SMP yang masih bingung harus ke SMA atau SMK. Kalau menurut Napi sendiri, SMA juga bisa. Tapi alangkah lebih baiknya SMK. Karena kenapa? Kenapa SMK? Karena SMK tuh punya kelebihan tersendiri gitu. Kejuruan misalkan. Kita misalkan punya basic di pemasaran, punya basic di akuntansi, punya basic di TKJ dan banyak lagi bidang. Nah, di SMK itu selain kita tahu pembelajaran umum, tapi tahu juga kita pembelajaran produktif, pembelajaran bidang itu sendiri. Jadi ada kelebihan tersendiri. Selain itu, kalian jangan pernah berpikir SMK itu gak bisa kuliah, harus kerja. Enggak, SMK itu bisa kuliah, bisa sambil kuliah, bisa sambil kerja. Makanya ilmunya tuh manfaat sekali ya Bu. Iya, mungkin itu saja perbincangan kali ini. Terima kasih kepada Ibu yang udah menyempatkan waktunya untuk berbicara. Terima kasih dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.